Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Ayo, maju. Mau berdiri atau mau duduk? Duduk. Ibu. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari tadi malam hingga pada saat ini kami sudah dalam keadaan sehat. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan pembelajaran kami. Lindungilah kami, tuntunlah kami agar kegiatan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Margareta. Sama-sama Ibu. Minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Siapa yang tahu sakramen-sakramen dalam gereja Katolik itu apa saja? Yang masih ingat siapa? Saya Ibu. Tolong sebut. Sakramen permandian, sakramen ekaristi, sakramen dari kali krisma, sakramen suci, sakramen tobat, ada 7 sama dengan imam. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Margareta. Minggu lalu kita sudah belajar bersama 2 materi, yaitu sakramen permandian atau sakramen baptis dengan sakramen taubat. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang sakramen krisma atau sakramen penguatan. Siapa yang tahu sakramen krisma itu apa? Saya Ibu. Sakramen krisma itu sakramen yang mendewasakan seseorang. Sakramen yang mendewasakan seseorang. Siapa lagi? Siapa-siapa yang sudah krisma di sini? Saya Semua ya? Ya, Semua. Kosmos sudah krisma? Sudah. Sakramen krisma menurut Kosmos itu apa? Sakramen krisma itu kalau kita sudah terima itu artinya kita sudah dewasa dalam iman. Sudah dewasa dalam iman. Sudah dewasa dalam iman. Oke, baik. Sakramen krisma atau sakramen penguatan. Sakramen krisma atau sakramen penguatan. Hari ini kita belajar bersama tentang sakramen krisma atau sakramen penguatan. Sakramen krisma adalah sakramen kedewasaan atau sakramen pemantapan. Dengan menerima sakramen ini, orang dianggap sudah dewasa dalam iman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa ciri orang dewasa antara lain bertanggung jawab, mampu membedakan yang baik dan yang jahat, mandiri, mampu mengambil keputusan dengan bijak, mampu mengendalikan diri, tidak mudah terbawa arus, dan sebagainya. Dan sakramen penguatan adalah sakramen yang memberi Roh Kudus supaya mengakarkan kita agar kita lebih erat dengan Kristus, memperkuat hubungan kita dengan gereja, membuat kita agar lebih banyak mengambil bagian dalam karya perutusannya, dan membantu kita supaya memberi kesaksian iman dalam karya dan perutusan dengan perkataan dan perbuatan. Siapa yang tahu karya perutusan dengan perkataan dan perbuatan dalam sakramen krisma itu apa? Seperti apa? Siapa yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, baik. Sakramen krisma dalam bentuk karya iman dan perutusan dan perkataan serta perbuatan
karunia Roh Kudus yang kita terima dalam sakramen Krisma. Nah, sakramen Krisma dalam 7 karunia Roh Kudus dari sakramen Krisma itu apa-apa sih? Siapa lagi? Apalagi? Pengetahuan Tuhan. Apa lagi? Baru 3. Roh. Apa lagi? 4. Sudah 4. Sudah. Itu yang pertama tadi. Tidak tahu lagi. Oke, baik. 7 karunia Roh Kudus dalam sakramen Krisma. Yang pertama adalah roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh kekuatan, roh akal budi, roh pengetahuan, dan roh takut akan Tuhan. Sekarang yang kita belajar bersama di sini itu roh apa? Roh pengetahuan. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang sudah mengerti? Yang sudah mengerti siapa? Semua? Yang belum mengerti tanya ya. Dari 7 karunia Roh Kudus. Dari 7 karunia Roh Kudus yaitu roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh kekuatan, akal budi, pengetahuan, dan roh takut akan Tuhan. Itu siapa di antara kalian yang mau memberikan satu kesaksian dari 7 karunia Roh Kudus? Siapa? Siapa yang berani? Cerita atau berbagi pengalaman juga tidak apa-apa. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Atau belum ada pengalaman sama sekali? Ada. Coba. Berbagi itu indah anak-anak. Kenapa? Kalian dapat pelajaran agama dari kelas 1 SD. Terus belajar tentang sakramen Krisma dari kelas 5. Terus terima sakramen Krisma itu kelas berapa? Usana kelas 1 SD. Aduh, Usana belum terima. Kelas 1 itu sudah sampai baru Usana. Usana belum apa-apa dia sudah terima duluan sakramen Krisma. Jadi tidak ada ya yang mau berbagi pengalaman dari 7 sakramen hari ini? Tidak ada? Belum ada cerita atau belum ada pengalaman? Bagaimana Usama? Ibu punya pengalaman. Ibu pengalaman itu banyak. Cerita ibu. Cerita. Oke. Tapi kalau ibu cerita habis, satu orang cerita mau atau tidak? Oke. Ibu mau cerita, tapi ibu ambil dari roh pengetahuan. Dengar baik-baik nanti bertanya. Roh pengetahuan. Ibu mau cerita tentang ibu pengalaman berdasarkan roh pengetahuan. Waktu ibu masih SMA
SMP kelas 2, SMP kelas 3, tapi pengalaman ini SMP kelas 1. Hari ini masih ingat? Masih, ibu tuh ingatan kuat. Iya, sekarang begini. Waktu ibu SMP kelas 1, ibu tidak dapat juara. Dan memang dari SD ibu tidak pernah dapat juara. Sekarang masuk SMP, ibu lihat ibu punya kawan-kawan. Ibu lihat ibu punya kawan-kawan banyak, waktu itu dapat juara. Kalau dapat juara, sekarang ibu bilang begini. Ibu bilang, sama kawan-kawan dong ini dong dapat juara, terus saya ini dari SD, sekarang masuk SMP saya tidak ada perubahan. Terus dengan berjalannya waktu, masuk semester 1 ibu tidak dapat juara, masuk semester 2 ibu mulai dalam ingatan